Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap para habaib dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah Al-Habib Abbas bin Abu Bakar Al-Idrus, yang alhamdulillah seluruh keluarganya hadir di tempat ini, di antaranya Al-Habib Utsman, Habib Ali, Habib Hamzah, yang mudah-mudahan dengan hadirnya beliau-beliau bertambah kemuliaan dan keberkahan bagi tempat kita ini. Itu pula yang kami hormati Al-Habib Muhammad bin Taha As-Segaf wal Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Segaf, Habib Salim bin Ali As-Sari, Habib Hashim bin Ali As-Sari, dan segenap para habaib, terkhusus kepada sahibul majlis, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Ahmad Khudri. Mudah-mudahan beliau sekeluarga beserta santrinya diberi keberkahan oleh Allah Ta'ala. Para panitia penyelenggara, para jamaah sekalian, Bapak Lurah, RT, RW, dan segenap aparatur pemerintah, Bapak, Ibu, saudara-saudari hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mengumpulkan kita pada majelis yang penuh berkah ini, majelis maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sekalian memperoleh kelak syafaatnya Nabi besar Muhammad, sehingga tidak satu pun di antara kita yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, melainkan semuanya diberikan daripada kemuliaan Nabi Muhammad, wafat dalam keadaan iman dan Islam, setelah panjang umur fi taatillah, dalam keadaan husnul khatimah, di padang mahsyar dikumpulkan di bawah bendera Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula hadirin hadirat, dalam rangka haul yang pertama, haul Abuya Kiai Haji Muhammad Dahlan yang ke-57. Begitu pula haul daripada AA Oking Najmuddin, yang ini semuanya insya Allah menjadikan barakah kepada kita sekalian ketika ikut berpartisipasi dalam rangka haulnya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bukan hanya manusia biasa, para nabi yang 25 nabi dan rasul disebut dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya para nabi, wali-wali pun disebut. Bukan hanya laki-laki, perempuan pun disebut. Contoh Siti Maryam. Siti Maryam dibikin satu surat. Ada lagi Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Ahlul Jannah, disebut juga oleh Allah dalam Al-Quran. Di sini dalil kita sekalian boleh memperingati daripada haul orang-orang terdahulu, tujuannya untuk menambah cinta kasih kita kepada beliau-beliau. Allah katakan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Semua sudah kami kisahkan kepada engkau daripada kabar-kabar para rasul. Untuk apa? Untuk menenteramkan kau punya hati, kau punya jiwa. Ketika dikisahkan tentang kisah, maka kita akan ikut bisa tentram dengan itu kisah. Dan mereka yang dihauli orang-orang yang mulia di sisi Allah. Buktinya sampai sekarang namanya mereka masih disebut dan masih dikenang, karena jasa beliau semasa masih hidup
betul-betul bertapak dan memegang teguh atas tali sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama kalau mereka sudah wafat, tetap kemuliaannya akan harum tercium semerbak karena derajatnya ditinggikan oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan daripada keutamaan mereka ulama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu dengan beberapa derajat. Dilihat kemuliaannya Abu Dahlan. Sampai sekarang sinar dakwah di tempat ini masih terpancar luar biasa. Begitu juga ya kita hauli lagi A.A. Oking. Masya Allah ilmunya mengalir. Sampai sekarang guru kita menyampaikan ilmu daripada beliau. Ini semua karena keberkahan ilmu, ditinggikan derajatnya sampai di tempat ini masih disebut namanya. Karena ulamanya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Nabi Bani Israel. Dulu pernah ada seorang mimpi. Saya punya guru Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Beliau cerita ada seorang ulama besar bermimpi. Walaupun di dalam riwayat yang lain dengan nama yang berbeda, tapi ini ada riwayat juga Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Beliau seorang wali min awliyaillah di antara ulama-ulama ahli tasawuf. Dia bermimpi suatu saat di dalam tidurnya dia melihat berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada Nabi Muhammad, di sebelahnya para nabi-nabi yang lain. Beliau lihat itu Nabi kumpul dengan para nabi. Semuanya para nabi, ada satu yang bukan nabi. Seseorang daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ kata Ibn Atha'illah Sakandari yang bermimpi, dia ketemu juga Nabi Musa. Kemudian itu Nabi Musa sedang berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad. Ketika berbincang-bincang, akhirnya Nabi Musa takjub kepada seseorang di samping Nabi Muhammad SAW, seorang pemuda dari umatnya beliau. Ditanya oleh Nabi Musa, "Ala hasbuk, siapa kau punya nama?" Anak muda tadi menjawab, "Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi." Siapa namanya? Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Ini Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Nabi Musa katakan, "Hei, aku cuma bertanya siapa namamu? Kenapa pula kau jawab namamu, nama ayahmu, nama kakekmu, nama datukmu, nama nisbahmu, nama kampungmu? Padahal aku hanya tanya siapa namamu, cukup kau jawab Muhammad." Kemudian Imam Al-Ghazali, seorang pemuda yang begitu dicintai oleh baginda Nabi, daripada umatnya tersebut, dia nengok kepada Nabi. Dia nengok minta isyaratnya, Rasulullah jawab jangan. Jawab. Nabi kasih semangat suruh jawab. Dia mengatakan, "Minta maaf ya Nabi Allah, afwan ya Nabi Allah." Pada Nabi Musa, engkau suatu saat pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qala ma tilka biyaminika ya Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Engkau ya Nabi Allah, kata Imam Ghazali, engkau ya Nabi Allah pernah ditanya oleh Allah Ta'ala. Ketika itu Nabi Musa lagi pakai tongkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya kepada engkau, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Engkau menjawab, "Hiya 'asaya, ini adalah tongkatku. Atawakka'u 'alaiha, aku bertumpu dengannya. Wa ahushu biha 'ala ghanami, aku rontokkan dedaunan untuk memberikan makan kepada kambing-kambingku.
Imam Ghazali, ya Nabi Allah, Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Allah hanya tanya, apa yang ada di tangan kananmu? Kenapa kau tidak jawab saja, ini tongkatku? Masya Allah. Langsung di situ Nabi Allah Musa geleng kepala. Sadaqta ya Nabi Allah Muhammad. Engkau benar wahai Nabi Muhammad. Kau pernah menyebutkan ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama umatku bagaikan para nabi Bani Israel. Alhamdulillah. Tuh lihat keutamaan ulama luar biasa. Makanya ini Masya Allah kita hadiri peringatan Maulid Nabi sekaligus haul guru-guru kita sekalian di pondok pesantren ini. Insya Allah ini pondok bertambah keberkahan. Insya Allah santri-santri yang ada di pondok ini Insya Allah ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Tadi kita lihat lagi Masya Allah banyak anak-anak yang kumpul di depan sekaligus akikah dan tasmiyah. Betul. Masya Allah. Ada yang belum diakikahin ada? Ada belum yang belum diakikahin ada enggak? Ingat Nabi bersabda al-ghulam murtahanun bi aqiqati. Anak tergadai dengan akikahnya. Tuh ibarat gadaian. Kalau belum disembelih akikah itu anak masih tergadai, belum ditebus. Makanya Bapak Ibu sekalian kumpulin duit. Yang belum diakikahkan, akikah atas dirinya sendiri. Bagusnya akikah fi yaumi sabit anil wiladah, hari ke-7 dari dilahirkan. Nggak bisa hari ke-14, nggak bisa hari 21, nggak bisa juga, yang penting jangan lewat aksarun nifas 60 hari. Fuqaha masih membolehkan juga sampai dia balik. Setelah balik, kewajiban kembali kepada dirinya. Jika dia sanggup punya harta, dia potonglah, sembelihlah, laki-laki 2 ekor, kalau anaknya perempuan 1 ekor. Rambutnya nanti dicukur, dibotak, ditimbang dengan timbangan emas atau perak, memberikan sedekah daripada timbangan tersebut. Dan kemudian yang terpenting adalah memberikan nama yang bagus dan didikan yang mulia. Ini pernah dahulu ada seseorang datang kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu. Seseorang mengeluh, wahai Amirul Mukminin, saya punya anak bandel, ngelawan, nggak nurut. Tolong nasihati anak saya Amirul Mukminin. Tegur, omelin dia. Kata Amirul Mukminin, ada anaknya kan? Oh mari, suruh bawa. Suruh bawa anaknya, ditanya sama Amirul Mukminin. Ini anakmu? Iya. Dinomelin tuh anaknya. Kau jadi anak nggak boleh ngelawan sama orang tua, harus nurut dan lain sebagainya. Dinasehatin. Beres dinasehatin, ini anak yang tadinya nunduk, gak ngangkat kepala, dia bilang, wahai Amirul Mukminin, boleh aku ngomong? Boleh. Boleh aku komentar? Boleh. Wahai Amirul Mukminin, apakah anak memiliki hak atas orang tuanya? Yakni kewajiban orang tua untuk anak-anaknya. Allah na'am, ya tentu. Apa itu Amirul Mukminin? Kewajiban orang tua untuk anak yang menjadi haknya seorang anak. Yang pertama, hendaknya diberikan calon ibu yang bagus untuk calon anaknya. Yang kedua, hendaknya diberi nama yang bagus. Yang ketiga, diajarkan Al-Quran. Kemudian anak tadi mengangkat kepala, Amirul Mukminin, maaf Amirul Mukminin, 3 yang kau sebutkan tadi, hak-hakku sebagai seorang anak tidak pernah diberikan oleh orang tuaku. Yang pertama, ayahku carikan ibu untukku yang tidak bagus. Ibuku adalah wanita penghibur, perempuan zindik, budak negro,
yang kurang di dalam akhlak, di tempat hiburan didapatkan. Sehingga bagaimana ibuku ingin mendidik aku, sedangkan ayahku sendiri tidak mampu mendidik istrinya. Masya Allah. Jadi ibunya dapat dari tempat hiburan malam. Coba kalau ibunya diambil dari pondok pesantren, kira-kira bagus tidak? Bagus tidak? Ibunya santri ngajarin anak, karena al-um madrasatul ula, ibu madrasah yang pertama. Kalau pengen punya anak-anak baik, cari calon ibunya dulu. Tuh, lihat, untuk calon anak kita, artinya cari istri yang bagus, yang solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang luar biasa akhlaknya, seperti ibu-ibu yang ada di sini. Amin ya Rabbal. Yang kedua, aku dikasih nama jelek banget. Amirul Mukminin, Sina Umar tanya, emang siapa kau diberi nama? Jual, katanya. Jual itu nama kecoa, nama kumbang. Ya, ibarat orang dulu tuh kasih nama sembarangan sama anak. Ada orang yang namanya rumput, ada yang namanya pengki, betul? Ada nggak nama pengki di sini? Ada yang namanya sangsang, buang, ambil, temu, pungut, betul? Ada di sini. Pungut, ada pungut, temu, buang, sangsang, ambil. Ada yang namanya bandot lagi. Orang dulu kan sembarangan kasih nama. Pengki. Masuk kota, malu nama pengki, nambahin Prengki. Itu orang dulu. Tapi alhamdulillah orang sekarang yang dekat sama ulama, kasih nama-nama anak, nama-nama yang bagus. Ambil daripada nama-nama ulama, nama para nabi, nama orang saleh, boleh. Boleh ambil nama Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Toha, Mustafa, Mukhtar, Yasin. Masya Allah, itu nama-nama yang bagus. Lihat nama Nabi Muhammad SAW. Atau nama para nabi, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan selanjutnya. Atau nama malaikat, boleh juga nama malaikat, ya, Ridwan misalnya. Tahu malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Jibril boleh ya, Jibril, serem juga ya. Siapa namanya? Jibril. Masya Allah. Mikail, mantap, masih boleh ada. Orang barat ambil nama Mikail, cuma diganti Michael. Itu Mikail maksudnya, diganti Michael. Israel boleh sih, tapi serem juga ya. Saat dia datang ke rumah Pak RT, ketok pintu malam-malam, tok, mau minta BLT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Israel. Itu Pak RT bisa mental duduk. Masya Allah. Nama-nama sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman, boleh ambil itu. Atau nama-nama Allah diawali dengan kalimat abad, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Rauf, dan selanjutnya. Boleh. Atau nama ulama ambil, Imam Muhammad Syafi'i misalnya, Muhammad Nawawi, atau Muhammad Maliki, boleh ambil namanya, ambil nama mereka. Boleh, jangan nama sembarangan. Yang ketiga, wahai Amirul Mukminin, aku tidak pernah diajarkan Al-Quran sekalipun juga. Masya Allah, boro-boro ngajarin Quran, bapaknya nggak bisa baca Al-Quran. Didik anak biar bisa baca Al-Quran. Akhirnya Amirul Mukminin marah dan bertanya kepada ayahnya, betul yang diucapkan oleh anakmu? Betul Amirul Mukminin. Betul demikian? Iya. Kau kasih nama dia jelek? Iya. Kau tidak pernah ajarkan Quran? Tidak. Kau ambil ibunya di tempat yang tidak baik? Iya. Kalau begitu, bukan dia anak durhaka, engkau adalah ayah durhaka. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, engkau terlebih dahulu durhaka kepadanya. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan kita jadi orang tua durhaka. Sebab apa? Sebab tidak bisa mendidik putra putri kita. Oleh karena itu, Masya Allah, ini majelis yang mulia, kita kumpul di ini tempat, di pondok pesantren ini, Masya Allah, luar biasa, diberkah kumpul dengan para habaib, kumpul dengan para kiai, para ustadz, dan juga Abah Kiai Haji Entoh, ya,
putranya Kiai Haji Dimyati yang Masya Allah nanti pula beliau akan menyampaikan tausiah, Insya Allah lebih gamblang lagi. Para ulama-ulama, guru-guru kita pandang wajah-wajah mereka, Insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan bagus sekali tadi baik-baik kita di hadapan kita, Masya Allah dipandang sama para habaib, para kiai, para ustadz, dan Insya Allah didoakan oleh mereka. Mudah-mudahan semuanya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, yang kelak menjadi ustadz dan ustazah. Yang hadir di sini punya hajat, kabul semua hajatnya. Yang lagi sakit sembuh penyakitnya. Yang punya utang biar lunas utangnya. Anak-anaknya yang sedang menuntut ilmu, Insya Allah dapat ilmu manfaat dunia dan akhirat. Yang belum dapat jodoh, kita doakan juga biar enteng jodohnya, dapat pasangan yang soleh ataupun solehah. Dan Insya Allah kita semua kelak mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la ahad minna syaqiyan wa la mahruma bijahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.